Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, dari Sehondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang sangat saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini, di bulan suci Ramadan ini, kita bersama-sama memohon kepada Sang Kholik untuk disembuhkan segala macam sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Kita berdoa mudah-mudahan ya kita selalu diberikan ketenangan di dalam jiwa kita, karena kita tahu sendiri teman-teman bahwa jiwa para penderita anxiety itu adalah jiwa yang tidak tenang, ya, jiwa yang gelisah, jiwa yang penuh dengan tanda tanya yang sangat luar biasa pada diri sendiri, pikirannya ke orang lain juga sama. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Ya, bahwa kali ini kita di bulan suci ini tidak boleh berhenti berdoa, tidak boleh berhenti meminta kepada Sang Pencipta untuk kita segera disembuhkan dari anxiety dan psikosomatis ini. Teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, buat yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan jangan lupa untuk di subscribe dulu channel saya, ya. Yaitu dari Sehondi, kemudian di share, di komen juga, diaktifkan notifnya ataupun loncengnya. Teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab insya Allah satu persatu. Jika memang saya lagi sempat untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, kali ini ada pertanyaan yang masuk menggelitik kepada diri saya, yang perlu saya bahas dan perlu saya jawab, gitu kan. Sebetulnya pertanyaan ini sudah sering muncul di beberapa channel ya, dan channel orang lain itu lumayan luar biasa ya, berkembangnya sangat bagus gitu kan. Ya mudah-mudahan aja yang saya juga bisa berkembang. Pertanyaannya, anxiety bisa sembuh atau tidak? Atau hanya dikurangi? Sesuai dengan video short saya kemarin, hari ini akan saya bahas. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu, maka saya akan jawab. Ya, akan saya jawab dengan pengalaman saya, dengan yang saya rasakan ketika saya dulu mengalami ataupun menderita anxiety dan psikosomatis ini yang memang lama bertahan di dalam diri saya saking betahnya. Nah, teman-teman, bisa tidak sih anxiety, GERD, psikosomatis itu sembuh atau hanya pengalihan saja? Teman-teman, jawabannya itu ada dua. Bisa sembuh atau hanya bisa dialihkan saja. Ya. Nah, kenapa saya bisa demikian berbicara? Karena sebelum saya sembuh, saya mengalihkan dulu. Jadi ketika saya belum sembuh, saya sering mengalihkan. Saya sering yang namanya menipu diri saya sendiri bahwa saya itu sehat, bahwa saya itu kuat, bahwa saya itu baik-baik saja, gitu kan. Nah, setelah kita pintar mengalihkan, maka kita akan menjadi seperti biasa, ataupun orang yang tidak merasakan sensasi, bahkan tidak pernah merasakan sensasi. Jadi kalau misalkan dijawab seperti itu, ada referensinya, banyak banget orang yang sudah sembuh. Tinggal teman-teman mau memilih yang mana nih? Mau teman-teman sering mengalihkan atau teman-teman mau sembuh? Itu tergantung teman-teman pilihannya. Karena sakit ini pilihannya ada di diri kita. Sakit ini keputusannya itu ada di diri kita. Mau sembuh atau tidaknya itu ada di diri teman-teman. Gitu kan? Kok bisa? Ya memang seperti itu penyakit ini. Kalau saya dulu mungkin mengikuti diri saya sendiri, mungkin saya belum pulih seperti ini. Kalau misalkan dulu saya masih mengikuti alur dari anxiety ini, mungkin saya belum pulih sampai sekarang. Gitu kan? Dari awal saya terkena penyakit ini kan kita kaget. Setelah kita kaget, kita lama-lama akan terbiasa. Atau ya istilahnya pintar mengalihkan. Saking kita pintar mengalihkannya, maka kita akan menjadi sembuh. Nah, bagaimana? Ada tidak orang yang belum sembuh? Banyak juga. Yang belum sembuh banyak. Karena apa? Karena mereka masih
bukan menikmati, tetapi masih mereka menghayati atau merasakan sensasi itu. Istilahnya merasakannya itu diratapi, dipikirin, kalau ada sensasi dipikirin, nggak percaya dengan penyakit ini itu apa, nggak yakin dengan penyakit ini, masih bertanya-tanya. Jadi yang sudah sembuh banyak, yang mengalihkan banyak, yang belum sembuh juga banyak, gitu kan. Cepatnya itu tergantung diri kita kembali, ya. Ada yang dibantu dengan apa? Dengan obat dokter ya. Itu tergantung kita juga mau dibantu tidak dengan obat dokter, gitu kan. Ada yang tidak dibantu dengan obat dokter, obat psikiater ada. Cukup mereka berobat sedikit saja ataupun misalkan minum herbal, mereka sudah selesai sakitnya. Banyak yang seperti itu. Tapi banyak juga yang memang sampai sekarang belum sembuh-sembuh, yang masih ngangluh ataupun yang masih merasakan. Banyak. Mungkin mereka belum rajin olahraganya, mungkin mereka penerapan 3P-nya belum sesuai, gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau ditanya ada yang sembuh, ada yang sering kambuh-kambuhan, banyak. Ada yang sembuh tapi nakal, banyak juga. Ada yang pintar mengalihkan, banyak, gitu kan ya. Ada yang orang bekerja dengan sensasi, banyak. Ada orang yang tidak bekerja karena sensasi juga banyak. Itu tergantung pilihan teman-teman. Kita ataupun saya selaku pencontohnya itu sudah memberikan gambaran, sudah memberikan tips kepada teman-teman agar teman-teman bisa keluar dari zona anxiety ini, agar teman-teman keluar dari anxiety ini. Perlahan-lahan kan kita bisa keluar seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, jangan menyerah, jangan menyerah. Harus tetap berusaha, harus tetap optimis bahwa kita akan sembuh. Jangan pesimis. Oke? Itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Seundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.